Alhamdulillah alladzi yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tunku Raja Imam Masjid Islah Loknga dan seluruh jajarannya, para gure-gure, tungku-tungku, alhamdulillah lumayan banyak yang membersamai kita pada malam ini. Tidak mungkin saya sebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim. Mudah-mudahan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada seluruh para jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Tua Mu'ad Banda Aceh dan Aceh Besar dan seluruh jajarannya, pada malam yang berbahagia ini pengajian kita mungkin agak sedikit berbeda, karena pengajian kami biasanya berpindah-pindah tempat. Jadi pengajian berpindah-pindah tempat, tapi dengan menggunakan kitab. Tentu saja topik yang menjadi pembahasan mengikuti halaman berapa sudah sampai kita membaca kitab ini. Jadi topiknya mungkin tidak bisa dipilih, tapi insyaAllah nanti di sesi tanya jawab kita memberi kebebasan pada para jamaah untuk bertanya walaupun di luar topik yang sedang dibahas. Sebelum saya membaca kitab, saya ingin memperkenalkan sedikit kitab ini bernama Tanbihul Muqtarrin. Tanbihul Muqtarrin ini kalau diterjemah dalam bahasa kita mengingatkan orang-orang yang tertipu atau terbuai. Kenapa Imam Sya'rani? Imam Sya'rani ini beliau seangkatan dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, Khatib Syrbini dan Muhammad Ramli. Beliau sama-sama berguru kepada Syekh Zakaria Ansari. Jadi Imam Sya'rani ini beliau lebih populer dalam tasawuf. Kalau kawan-kawan beliau, sahabat beliau seperti Imam Ramli, Ibnu Hajar Al-Haytami dan demikian juga Khatib Syrbini, mereka lebih terkenal dalam fikih. Jadi Imam Sya'rani beliau mengatakan dalam mukaddimah kitab Tanbih Al-Muqtarrin, kitab ini untuk tasawuf sama seperti minhaj untuk ilmu fikih. Artinya apa yang beliau tulis di sini ini merupakan pendapat-pendapat yang sudah beliau tarjih dari perbedaan-perbedaan pendapat ulama. Jadi memegang kitab ini, berpegang kepada kitab ini sama seperti kita berpegang kepada Minhajut Talibin dalam bidang ilmu fikih. Imam Sya'rani menulis kitab ini, beliau menulis dengan metode mengutip akhlak-akhlak para salafus saleh. Maka tidak heran kitab beliau selalu diawali dengan kata-kata wa min akhlaqihim, di antara akhlak para salafus saleh. Kenapa beliau mengutip akhlak salafus saleh bukan langsung dari Rasulullah? Karena generasi terbaik yang dipuji oleh Rasulullah adalah generasi para salafus saleh, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sudah barang tentu pasti apa yang mereka tampilkan, akhlak keseharian mereka adalah cerminan daripada apa yang mereka wariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kira-kira gambaran singkat isi kitab ini. Kita lanjutkan kajian kitab Tanbihul Muqtarrin di halaman 55. Bagi tungku yang ada PDF boleh dibuka di halaman 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratul khauf minallahi ta'ala idza dzakaru ahwala yaumil qiyamah. Di antara akhlak mereka itu salafus saleh, semoga Allah meridai mereka,
kasratul khuf minallahi ta'ala, banyak rasa takut mereka daripada Allah ketika mereka mengingat haru-hara atau teror yang terjadi pada hari kiamat. Wa kasratul ghasyan, artinya banyak mereka mengalami pingsan dan ketidaksadaran diri apabila mendengar Al-Quran dan zikir. Ini satu sikap atau satu akhlak yang barangkali di zaman kita merasa aneh, sikap seperti itu. Orang dengar Al-Quran pingsan, kan aneh zaman sekarang. Nyona orang pingsan buat dengar Quran, yang mungkin dia dah pegah kerasukan ataupun kami iblis dengar Quran ke pingsan. Padahal kan karena iblis, mungkin karena pengaruh tadabbur, penghayatan, merenungi makna-makna yang dikandung dalam Al-Quran, membuat rasa syok, rasa temakut yang luar biasa sehingga jatuh pingsan. Inilah salah satu yang mungkin terbiasa pada zaman awal-awal Islam, karena mereka masih belum lama dengan Rasulullah, mungkin masih sekitar 100 tahun, 150 tahun setelah Rasulullah wafat, masih sangat kental ajaran Islam. Jadi salah satu akhlak mereka yang dikutip oleh Imam Sya'rani, mereka memiliki rasa takut, rasa khawatir yang luar biasa untuk ketika mereka mengingat haru-hara kiamat. Ahwal ni kalau terjemahan bahasa kita, sesuatu yang mengerikan. Ahwal dengan ha, bukan dengan ha. Ahwal dengan ha, kondisi atau hal. Ahwal dengan ha raya, berarti maknanya sesuatu yang mengerikan. Tentu huru kiamat banyak sekali hal-hal yang membuat manusia merasa takut dan ngeri. Cuma mungkin tak bayang waktu masa tsunami kiban temakut dan ngeri, sehingga tanya lari waktu saat taplung dua ke keluarga yang nak ingat tak berselamat draw. Menan ke huru kiamat sehingga hal-hal yang terjadi lebih dahsyat lem dan lebih ngeri-ngeri lem. Jadi urangnya waktu gedengar geingat haru-hara yang terjadi di hari kiamat, dan ketika mereka mendengar Al-Quran dan zikir-zikir yang dilantunkan, mereka malah merasa takut yang luar biasa sehingga tidak jarang sampai jatuh pingsan dan tidak sadar diri. Dan pernah Rasulullah SAW pada satu hari beliau membaca salah satu firman Allah yang ada di surat Al-Muzammil. Itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ladaina ankalau wa jahima wa ta'aman za ghussati wa azaban alima. Apa yang disampaikan oleh Allah, informasi dalam ayat tersebut, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat, ada neraka jahim, dan makanan yang menyumbat teronggokan merasa tersumbat. Makanan yang enak wate ta'ud gelah, tapi punya hukuman inoh namangat. Ti paju bawa meriatu, dua boh tiga paju. Pasti hukuman inoh payah ada tulang ngai. Talah-talah punya hasil ngai tumbuk bau urang. Artinya makanan yang sangkut menyumbat di leher pasti menyiksa tanya. Sehingga dalam fikih, dalam bab khamar di mahli jerit pun ada salah long. Salah sabah yang ruksah gebolehkan minum khamar, tak andainya sira urang bersaja atau tersumbat. Ketika makan tersumbat tapi tidak ada minuman yang halal. Yang ada cuman khamar. Gebolehkan minum khamar demi untuk selamat sampai mati dia. Karena hifdzur ruh, menjaga ruh lebih diutamakan. Artinya apa? Ternyata luar biasa menyiksa ketika dapat makanan hanglah tersumbat inolam teronggokan naik. Tapi perkara yang menyiksa tersebut akan gebi oleh Allah sebagai salah satu siksaan di hari kiamat. Di hari kiamat bentuk siksaan bukan hanya pukulan dengan palu, bukan hanya ular, bukan hanya dengan serigala, bukan hanya dengan perkenan kala jengking. Ular, kala jengking, api kan hanya nyan siksaan hari kiamat. Tapi nak bentuk-bentuk siksaan yang model-model lain. Kalau ayatnya jelas Allah ni pegah, innaladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha ghussah wa azaban alima. Jadi bak kamu singa na angkala belenggu yang berat. Na neraka jahim.
na makanan yang za ghussah, memiliki sumbat, artinya tersumbat hanglah ba kerongkongan dia. Wa azaban alima, dan na azab yang pedih. Ketika Rasulullah membaca ayat tersebut pada satu hari, ada di belakang beliau salah seorang sahabat bernama Himran bin A'yun, fakharra maitan, maka tersungkur beliau sampai menemui ajal. Jadi kan cilet-cilet. Jadi tersungkur bak gedengar gehayati makna ayat Al-Quran sampai menemui ajal, meninggal yo dia gedengar Al-Quran. Tengok dalam sejarah orang meninggal berdengar Al-Quran kalau mana ngepingsan bak dengar Al-Quran hana paling mana pingsan macam teori ni kadang-kadang italiuk dia lekor yang pingsan atau tutung gede musibah rugo nan kadang-kadang menyona orang yang pingsan. Tapi jarang yang pingsan ketika mengingat haru-hara dan azab hari kiamat. Kemudian Imam Sya'rani juga mengutip di sini salah seorang salafus saleh, yaitu Yazid Ar-Rakashi. Beliau pernah masuk bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang khalifah yang adil, dan diceritakan dalam sejarah beliau dari Bani Umayyah. Setelah khalifah yang 4 Khulafa Rasyidin, khalifah yang terkenal adil yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dumna adil gotnyan berkuasa hanya 2 tahun, menalih gemat jabatan ubena perhiasan bak jaro isteri gotnyan, geyu buka mendum karena gepegah ro ke anak raja jamun. Otomatis raja le paju hata rakyat. Orangnya pelah mendum kena perhiasan lono juk ke Baitul Mal, ke peng negara. Dan cerita bahasa buah riwayat Umar bin Abdul Aziz ketika leh menikah gaknyan hana pernah leh berjunub. Artinya ketika menikah, ketika geangkat je ke khalifah. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, menalih pelantikan gaknyan hana pernah leh berjunub. Karena han gerempek pikir kesenangan pribadi, kasibuk bak kepikir ke rakyat. Ini luar biasa beliau Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketika Yazid Ar-Rakashi bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz pada satu hari, maka oleh Umar bin Abdul Aziz nilai nasihat bak Yazid Ar-Rakashi, salah seorang ulama beliau. Idni ya Yazid, dinasihati lun wahai Yazid. Faqala lahu, maka berkata oleh Yazid Ar-Rakashi, wahai Amirul Mukminin, innaka lasta awwala khalifah yamut. Dronekan raja pun yang mati. Raja-raja awai kabih bawa Allah mendung. Drone orangnya raja dan tak saat tinggal akan mati. Nyan kira-kira menyota nasihat gubernur. Ada tahu ibi pemiu na. Nyan tu tanah sehat. Bantu ba gubernur dah pegah drone kan gubernur pun yang mati. Kalau gubernur-gubernur lain merupakan kabeh wa Allah. Jadi zaman lagi yang bentuk nasihat dan hambenge karena raja pun orang alim. Jadi raja orang alim, ulama orang alim. Jadi tetruk ulama nasihat raja gemaklumi, mengerti. Tapi orangnya kadang-kadang sebalik je. Tena tanya nasihat raja karena raja dari kalangan orang jahil, kadang-kadang tersinggung dengan nasihat. Dalam kitab Ihya disebut oleh Imam Ghazali, penyebab pertama pakan ma'acakam para ulama le berpaling niat dalam menuntut ilmu. Penyebab manusia berpaling niat dalam menuntut ilmu bukan karena Allah, ia terjadi pada masa abad ke-10 dan abad ke-4. Inan pun awal mulajih. Diceritakan dikarenakan waktu masa Khulafa Rasyidin yang jet ke raja orang nak ilmu. Jadi orang-orang nak ilmu yang lain agaknya sibuk dengan mengajarkan ilmu ke masyarakat dan menulis kitab. Duda waktu hanali khalifah put berlaku sistem monarki. Jadi raja mewariskan kerajaan untuk anak cucu. Walau anak cucu hana lamsai umur. Maka takalan lambani Abbasiyah na raja yang mentang usia 19 tahun. Na usia 12 tahun kan akan meninggal ayah langsung diangkat je kerajaan. Karena raja hana ilmu mentang ubud golong sip ilmu golong tempat belajar,
akhirnya pakai ulama ke penasihat raja. Pada awal draw ke raja ulama itu Sayyidina Abu Bakar je ke khalifah. Nah pilih penasihat. Ke musyawarah ping tabe-tabe sahabat. Sudah watai rajanya sistem hierarki, sistem monarki, keturunan raja yang je ke raja walau nasib ilmu dipakailah para ulama untuk menjadi penasihat raja. Patutnya ni Pegah Lima Ghazali mulai berpaling niat orang untuk ya belajar ilmu. Sehingga orang kemotivasi anak untuk ya buat, bukan contoh kan perlu mangat dipakai ba istana kayak buat pemalim. Jadi kembali niat. Niat ya buat kali karena Allah semata, kan dengan tujuan supaya mangat memiliki jabatan dan dekat dengan para raja. Nyawatnya kembali ni. Jadi nasihat dari Yazid Ar-Raqashi kepada Umar bin Abdul Aziz dikatakan khalifah pun yang meninggal. Nah khalifah-khalifah lain yang ke awal meninggal. Pada kedengar nasihatnya fabaka Umar, maka menangislah Umar bin Abdul Aziz. Ketika menangis gekun le Umar bin Abdul Aziz ba Yazid Ar-Raqashi zidni netamahlum nasihat kelum. Nasihat pun mendang kasih no pergi tamahlum. Faqala, maka berkata Yazid bagi Umar bin Abdul Aziz, laisa bainaka wa baina abika Adam abun hayyun. Antara ron dan indaturo Nabi Adam hana muziro leluhur yang mentaudib. Kabeh wa Allah. Oh dah pegah orang syik teman taudib. Naik dah ya. Oh mentaudib si naik tu. Oh mentaudib si naik yatihan pasti ana li garu wa Allah. Hati mihanali sabar saat tinggal tanya juga akan menyusul. Hati mihan tanya sabar saat akan dah menyusul. Berarti ron ni calon orang yang akan menyusul orangnya. Yang nasihat Yazid Ar-Raqashi kepada Umar bin Abdul Aziz. Fabaka Umar klik lah. Jadi bengahian raja klik lah. Dari pun menggunakan save klik, tambah klik lah. Anian berkata lah Umar bin Abdul Aziz, zidni natamahlam nasihat kelum. Natamahlam nasihat laisa bainal jannah wan nar manzilatun ukhra. Antara syurga dan neraka hanya tempat lain. Di akhirat dua buah sebagai tempat, syurga dan neraka. Kecuali keyakinan kelompok Mu'tazilah yang pegah nak tempat kelih. Dikun lewatnya manzilatun baina manzilatin. Artinya nak sebuah tempat antara dua buah tempat, kan syurga kan neraka. Tapi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dua buah sebagai tempat di akhirat miakan syurga neraka. Hanapat transit, hanapat piu. Miakan belah dih belah no. Berarti dia tanya hana selamat ke belah no. Dia tanya selamat ke belah dih. Hana tempat kelih. Mina tempat kelih je terpegah ilung yang penting baik neraka. Nak hana lain syurga yang penting baik neraka. Tapi hana tempat menang. Yang kira hana menang je. Dah hana dalam syurga hana upu. Yang penting baik neraka. Mamnya tempat dua buah tok. Hana tempat kelih. Otomatis yang hana dalam syurga ke pasti dalam neraka. Lu ni dengar heboh nasihatnya pasal kata Umar maghsyian alih. Jatuh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan pingsan. Nyamban nekalan jamun generasi salafus saleh watai dengar nasihat hampir pingsan. Itanya belaan pingsan ngilup latihan. Ya kan? Pakan penyebab ji pun tak salah orang tok dalam tente boleh jadi tanya yang binasihat. Sebab dia beralih Imam Haddad. Dia beralih Imam Haddad al-kalamu idza haba narid atau nasihatnya apabila kalamu ahli ikhlas wasidqi nurun wa barakatun walau kana ghaira fasihin. Ucapan orang-orang yang memiliki keikhlasan dan sidik. Sidiknya ada terjemah bahasa tanya jujur atau tulus. Menyo dalam istilah tasawuf makna sidik orang yang sama lahir dan batin. Tapi menyo lahir batin hana sama atau kenurung Malaya cakap tak serupa bikin nya hana sidik ke. Sidik arti sidik pun makna sidik yang tak pegah menan tak buat. Kan pegah tok. Kita biasa pegah tok bubut hana dah bubut lom. Dia dah pegah lebih-lebih tapi dah bubut ana kalam ahli sidqi ahli ikhlas was sidqi
nurun wa barakatun walau kana ghaira fasihin. Yang haba Imam Haddad. Narid atau haba orang yang memiliki keikhlasan dan ketulusan menjadi cahaya dan keberkahan. Walau agaknya hana pasih. Kira orang waktu kena nasihat gop lagi bubuk gerau. Hana lebih. Tanya kadang walau tungku dia dah pegah haba lebih. Mana lebih yang dah pegah kadang-kadang kalau dah bubuk gerau. Dia dah sembut ke menan je, dia dah sembut tak pegah fadilah jamaah. Tanya kadang-kadang hidayah jamaah. Dia dah pertama murid lang masjid dalam salat dia dah malam milik jamaah. Yang kaji kebukatun biasa. Hana lele hana idam tanya. Jadi pu yang tak pegahnya kadang-kadang hana sesuai dengan pu yang dah buat. Maka hana je ke keberkahan. Haba orang yang ikhlas dan sidik, nurun wa barakah, cahaya dan keberkahan. Walau hana pasih. Hana carang beretorika. Biasa-biasa mentang penyampaian, tapi karena yang disampaikannya nak keikhlasan keluar dari lubuk hati yang dalam, maka gebi keberkahan ya Allah. Sebaliknya wa kalamu ahli riya wa takalluf dulmatun wa wahsyatun wa in kana fasihan. Haba orang yang memiliki riya. Apa makna riya? Tipe yang gak yang pegah hanya sekedar untuk cari popularitas bak manusia. Apa yang yang sampaikan hanya karena manusia, bukan karena Allah. Wa takalluf, mana takalluf memaksa diri. Maksud memaksa diri yang dah sampaikannya letat atau yang kadang-kadang kedrota dalam tak amalkan. Memaksakan tak ajak orang lain. Sementara tanya dah bubut lah matanya. Yang narid tanya kalam kitanya zulmah wa wahsyah. Apa makna zulmah? Gelap dan liar walau ada iaitu pasih. Pasih tak. Sibak agama, bahasa ini kan sibak agama. Sibak agama pada ceramah. Menyala-nyala gitu. Tapi karena anda pegahnya musabah anda pernah ada bubut, maka hana keberkahan ini. Orang li dengan nasihatnya gesat dalam hana terjadi perubahan. Nyok yang beda kitanya dengan salafus saleh. Yang orang zaman pu yang pegahnya je ke keberkahan. Pernah lu baca sebuah riwayat Syekh Abdul Qadir Jilani, siga-ga nasihat orang yang tok 30 orang payah pergi jenazah. Nyamban. Tengok nak pernah ada tumbuk yang meninggal orang? Hana kan? Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani yang lu dengar dari ceramah Habib Umar, berkali-kali hampir tok 30 orang yang meninggal bak dengar nasihat. Jadi jak masjidnya jak terakhir kan. Lu dengar nasihat payah puas jenazah. Tengok hana payah puas jenazah. Nyamban kondisi orang yang udip generasi salafus saleh. Kemudian salah sirah salafus saleh ini yang bernama Hasan bin Saleh pernah bahasa bahawa beliau melakukan azan. Azan mentang je kena sehat. Saat azan baca asyhadu alla ilaha illallah, pingsan ke? Muadzin pingsan. Itu sampai habis muadzin hana yang pingsan. Yang muadzin pernah waktu baca asyhadu alla ilaha illallah yang artinya sebagai bentuk pengakuan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ngaknyan pingsan sampai masyarakat payah digotong ngaknyan dari menara petron uyup muadzin ke pingsan ni petron ge saudara ke abang. Abang ngaknyan gazan li abang. Sampai selesai sembahyang Tunku Hasan Muno yang muadzin pertama golong sadar mentang pingsan. Nyamban trip pingsan ya. Memang cerita kelihatan aneh. Aneh dan lucu, tapi ketika ternyata hayati kan lucu je yang jadi pelajaran. Artinya begitu orangnya sangat gehayati setiap lafaz-lafaz yang menyebut nama Allah. Adanya pakan pu penyebab. Sebab penyebab ni karena rasa mahabbah. Rasa cinta orangnya yang kuat kepada Allah. Gedengar sebutan mentang membuat getar jiwa orangnya. Itu yang bahkan karena hana mahabbah tu. Lagi mahabbah orangnya. Itu yang mahabbah kadang-kadang macakap dah berah ke harta. Maka ketika nak orang yang pegah hartanya respon luar biasa tanya. Tak dengar mentang sagojeh nak orang pegah menyonyo tak publo lawitnya le menumpak untung truk 2 kali lipat. Yang tengah taduk ini dah cek bangku dah pinah gede, tak tanya. Bahkan cepat tak respon. Karena mahabbah ke harta.
Tergantung ho mahabbah. Orang awai mahabbah ke Allah yang kuat. Ketika dengar sebutan zikir yang nainan nama-nama Allah, membuat orangnya getar jiwa dan hati. Kadang-kadang sampai pingsan. Abu Sulaiman Ad-Darani, salah seorang salafus saleh, beliau pernah berkata, aku tidak pernah melihat orang yang lebih banyak khusyuk hatinya melainkan Hasan. Itu Hasan yang muadzin muno. Jadi gakui le ulama lain. Abu Sulaiman Ad-Darani gakui bahwa Hasan bin Saleh muno yang salah seorang orang yang wate masa agaknya paling berat khusyuk dan belum pernah kekalan orang lain yang khusyuk hati lagi agaknya. Pernah gesembahyang malam atau qiyamul lail sampai subuh gebaca surat Amma Yatasaalun, gulaulang surat-surat set. Dan sampai pingsan yang sampai itu bi fajar. Hanabi baca surah Amma Yatasaalun. Amma Yatasaalun. Jadi gebaca Amma Yatasaalun nyanto artinya tentang apa mereka akan yatasaalun, bertanya. Jadi ayatnya gahayati, waktu baca Amma Yatasaalun gahayati ke kondisi-kondisi di hari akhirat. Sehingga membuat orangnya pingsan. Sehingga terjadi khilafiyah di antara ulama, sogat tak baca ayat Quran sampai habis truk sabuh surat atau 2 surat, ngan tak ulang-ulang ayat set. Menyatanya tak ulang tak baca ayat na dibarengi oleh tadabbur. Mana tadabbur na tahayati setiap firman Allah yang get tak ulang ayat-ayat set. Ayat set tak ulang tapi tak tadabbur. Biasa tadabbur waktu tak ulang kali kedua akan tak dapati makna yang hendak tak dapatkan pada tadabbur pertama. Menasi tadabbur kelai dan seterusnya akan tak dapati makna yang hendak tak dapatkan pada tadabbur sebelumnya. Maka sebagian ulama berkata lebih baik tak ulang ayat-ayat set yang nak tak barengi dengan tadabbur ketimbang tak baca sebuah surat full atau habis. Kemudian Daud At-Ta'i, Imam Daud At-Ta'i beliau wafat tahun 165 Hijriah, 3 generasi salaf. Generasi salafus salehnya dari abad 1 sampai abad ketiga. Karenanya orang yang dipuja oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang berbunyi khairukum qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum. Artinya generasi terbaik di antara kalian orang yang semasa denganku, yaitu generasi sahabat, kemudian orang sesudahnya, kemudian orang sesudahnya. Maka ketika disebut salafus saleh adalah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Imam Daud At-Ta'i beliau salah seorang daripada generasi tabi'in. Pada satu hari beliau melewati seorang perempuan yang sedang menangis di kubur. Jadi nasirah urinang ngeklik ba kubur. Kekalan le sirah salafus saleh bernama Daud Ta'i. Watakul dah urinang yang sedang menangis di kubur buno sedang berkata laita syi'ri, mudah-mudahan aku mengetahui atau seandainya aku bisa merasakan bi'ayi kaddaiki bada addud, dengan sebelah mana dari 2 pipi kamu yang akan dimulai makan oleh ulat. Jadi kejaba kubur kan ngisi karena ditinggalkan oleh almarhum. Nak kubur gekuh kero ke, kan kubur gop, mina ke pegah kabrin laha. Mana kabrin laha kubur yang kagak berfiap kero ke. Sebab salah sabah dari konsep riyadhah yang diajarkan dalam tasawuf, yang namanya muaqabah, yang namanya mu'atabah. Jadi makna mu'aqabah atau mu'atabah mencela diri, mu'aqabah menghukum diri. Contoh misalnya ketika mata tanya ruh memandang yang haram, tak hukum mata tak wajib baca Quran selimang jam. Ia kan mu'aqabah dalam istilah tasawuf. Itanya hana ketika anggota tubuh tanya bebas bermaksiat kepada Allah, hantam tak cela, hantam tak hukum, tak biarkan. Tengok pubutlah menggesat.
Akhir ji kata terbiasa. Pengalaman ketika tanya bamban balik. Mungkin lung sama sih merasakan. Ketika tanya bamban balik, ataupun dah pubut sabah bud dosa, ya tu mentet-tet iparu. Akan duduk hanali karena ati ka kru. Ada kata terbiasa hanali tanya kagadah nur cahaya iman hana kuat le latih tanya. Orang yang pertama bermaksiat pasti akan merasakan gemetar dan takut. Malah iparu. Yang mandum dia nak rasakan. Tergantung pu maksiat yang tengah pubut. Tapi ketika kata terbiasa, gak ada getarannya hanali rasa takut. Jadi salah sebuah bentuk untuk tak didik tu dari riyadhah. Dalam tasawuf ada dua buah konsep yang namanya mujahadah dan riyadhah. Mujahadahnya talawan hawa nafsu. Riyadhah talatih. Iji nafsu tanya cenderung menyukai hal-hal yang dilarang dalam agama. Tapi ketika tak latih, tak biasakan, tak paksa, tengok nafsu tanya akan terbiasa. Jadi muatabah, tak cela nafsunya, misalnya contoh mata. Ketika mata memandang yang tidak diridha oleh Allah, tak hukum mata. Kan dah jungki, mana tak hukum ini, tak wajib. Hai mata, malamnya bekaih kata hajud. Hai mata, roh ke bunuh kakakalan, urinang yang kan mahram tadi. Nyuruh wajib ku selesai Quran leju. Ini cara menghukum. Nyatanya dilakukan oleh para salafus saleh. Nyatanya kan aneh. Yang nak urun bubul lagi aneh. Termasuk salah satu bentuk riyadhah dalam tasawuf juga. Bersiap kubu ya kalau mati. Dan kan sekedar bersiap tu berbiasa tajak tahu. Tak ingat yang kehinan tinggalkan dai. Yang orangnya mentanjik dah tengah halam. Kalau tak trend mentanjik dah tengah, tapi tengah ada betul legap, anjir dah tengah le. Yang kian yang getang isi le urinang beno. Jadi nak kubu yang kala ke bersiap kera ke pegah haba kera urinang yang hai nyo singa miang pipinya belah rata hilai paju le ulat. Yang getang le urinang beno. Pernah longkalan orang yang mempersiap kubu yo kalau mati daerah Turki, nak pernah longkalan mak media sosial katrip. Daerah Turki na ulama tapi katrip kan meninggal kan, tua longnan kan. Yang bersiap kubu yo kalau meninggal. Jadi gak baca Quran di oro-oro lang kubu je. Jadi getron je lang kubu kanan, ge bayangnya sabo saat yang kino tempat tu. Yang salah satu cara untuk supaya nafsu tanya baik terlalu liar. Yang salah satu caranya. Sebab perbuatan yang melanggar dengan Allah nyo na dua boh sumber ji. Na dari nafsu, na dari iblis atau syaitan. Mio yang dari iblis atau syaitan, cara menangkal dengan banyak berzikir. Karena ketika dia baca zikir, syaitannya kepanasan, dia akan menjauh. Tapi sesuatu yang dasar datang dari hawa nafsu, nya penangkal jih dengan zikrul maut, mengingat mati. Makana minasyaitan fabi zikri wa makana minan nafsi atau min hawasin nafsi, min hawan nafsi fabi zikril mauti. Jadi penangkal jih beda. Yang datang dari hawa nafsu, penangkal jih ingat mati. Karena tanya dia kata ingat mati, nya nafsu tanya sedikit kurang aktif, dia akan melemah. Oh hai tem tingat tu. Ada dalam kubu, enggak ada dalam kubu kan dia ingat. Nya rumah mungkin dia ingat dia mati. Jika bayang-bayang yang lain, mamnya kata dalam kubu, taduk dalam kubu, tak bayang yang tempat tanya. Jadi penangkal jih beda-beda. Nya yang datang dari hawa nafsu, penangkal jih dengan cara mengingat mati. Nya yang datang dari syaitan atau iblis, penangkal jih dengan banyak berzikir. Jadi oleh urinang buno cerita oleh Imam Syahrani saya, urinang yang gejak bak kubu dro ke, truk kena geklik, getanyang singa dua buah pipinya belah rata hilai di melai le ulat. Urinang yang tangisi tentang nasib gotnya ke depan, tapi Imam Daud At-Tai buno gotnya yang pingsan. Pakan tu bangai. Kan bangai karena orang kagebi cahaya hati oleh Allah.
Urang mio kagebi cahaya hati li Allah, nasihatnya hana payah bu urang khusus ya nasihat. Kata-kata gop gedengar gak nyanjuk ke nasihat. Lagi contoh nak mendengar kisah Fudhil bin Iyad. Fudhil bin Iyadnya sira pembegal katnya. Sira perampok ulung dan sangat disegani oleh orang Islam bak watengan. Orang mai barang yang nyo kamalam hai tiji lewat li yang dung yoi ke Fudhil bin Iyad. Tapi wate Allah gena bi kesadaran hanya ngan secret kalimat. Alam yakni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Galam truk wate bagi orang yang beriman dengan Allah bahwa tunduk dan patuh hatinya untuk mengingat Allah. Yang bahasa Aceh pu hansip lem peik layang, hansip lem masa muda, hansip lem pu habis wate muda, pu galam tua-tua. Kemudian bahasa Allah inan alam yakni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Kadang-kadang dengar ayatnya sadar Fudhil bin Iyad. Sehingga ketinggai mendum masa lalu kan bertaubat kepada Allah. Dan kan kaleng-kaleng taubat kan yang mengantarkan kan salah sira waliullah. Je ke orang yang mulia di sisi Allah. Jadi bertaubat benar-benar taubat yang sesungguhnya. Kan taubat pura-pura. Jadi ya Allah memang kagak iradah hambanya untuk kebaikan ngan sikre ayat, ngan sikre ucapan dari orang lain je ucapan, tapi bisa menjadi nasihat. Tapi ya Allah hana ge iradah tanya orang kebaikan, barangkali saja nasihat. Barangkali saja nasihat hai tamang latih. Maka kunci jihkan bak manusia semata-mata, kunci bak Allah. Nyo ke kadang-kadang tanya lam udipnya sering terikat dengan perantara tu. Itu contoh. Atena anak tanya hana semati. Jarang le katanya orang syik tingat dan berdoa ba Allah. Paling dan nasihat kero atau tamai bak siro gure atau tungku yang kata yakini le tanya, tapi nasihat bagaknya. Kadang-kadang tanya orang syik tua dan mendoakannya. Nya telah sabah kelemahan dia. Jarang talake ba Allah. Sering tanya mengharap bak manusia tu. Kan hanya tapi manusianya hanya perantara atau wasilah. Tujuan utama adalah kepada Allah. Sehingga pernah lu dengar habar salah sirah ulama gepegah manik yang penghalang paling raya sirah urang haik yak beut. Biasa ada dah inta anik udah hai pelung hai beut. Penghalang paling raya karena hana taufik Allah. Mana taufik? Taufiknya khalqul qudrah wa da'iyah ila ta'ah. Allah menciptakan kesanggupan dan dorongan atau motivasi untuk menjalankan ketaatan. So yang binyan Allah. Penyebab danya han tak buat kebaikan karena hana taufik. Yang kunci paling raya. Yang hana taufik yang dunso je nasihat. Dunso je pakat. Tapi nekalan orang yang kagebi taufik li Allah. Kadang-kadang hana bida yang pakai ni orang sadar. So nasihat hana yang tiba-tiba lung merasa gerog. Hana nasihat dari urang-urang hayat tapi taufik dari Allah. Maka bersering-sering lakai ba Allah bergebi taufik. Karena yang kunci paling raya. Taufik Allahnya menurut Imam Junaid salah satu cara terdapatkan taufik Allah melalui niyatin salihah. Niyatin salihah artinya tak pubut barang kapu mentang tak betul niat. Niatnya ka betul niat walau yang tak pubutnya perbuatan adat kan ibadat tapi dengan niat yang betul Allah gebuka 70 buah pintu taufik. Kira-kira 4 tanda-tanda taufik. Dalam kitab Syarah Hikam dijelaskan nalheboh tanda taufik. Tanda taufik dari Allah. Nya walau hana urang nasihat. Tiron hana tungku yang nasihat, hana ni ikut majlis taklim. Tapi bisa ni dapatkan taufik Allah, hana mustahil dan nalheboh tanda taufik Allah. Pertama, tanya terdorong untuk melakukan kebaikan tanpa terencana. Artinya hira nak tubi rumah, target ni jak bawa warung, nak bola malamnya. Ini contoh macam.
Tiba-tiba lagi ana orang bisik hana sabakat tapi hana lah kau ikut na pengajian di masjid. Jadi terdorong ron untuk melakukan kebaikan tanpa terencana. Hana terencana sebelum di. Yang tanda ron sedang dalam taufik Allah. Sudah syukuri yang telah sabun nikmat gebil Allah. Tebi ilmu hana rencana, tebi ilmu nak kata bersiap, kata telefon ngan nyoba warung teh dah berkumpul malamnya, tiba-tiba di setengah perjalanan urungkan niat hana jadi hadir ke masjid. Yang taufik. Jadi terdorong melakukan kebaikan yang tanpa terencana, yang alamah taufik. Kemudian yang kedua, alamah taufik atau indikator taufik, terhindar dari melakukan maksiat yang sudah terencana. Kira kan 3 minggu kau ikut kerana ada planning konsep yang untuk tak buat yang buatnya mendatangkan murka Allah misalnya. Sudah tiba-tiba di tengah perjalanan bocor ban Honda, ada musibah sehingga hana truk pada tempatnya. Diterhindar ron daripada perbuatan dosa yang sudah terencana. Yang tanda ron sedang mendapat taufik Allah. Yang kelih tanda taufik Allah, terbuka pintu pengharapan dan meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, tidak kepada makhluk. Contoh, Siji berokon sering mengadu buat manusia, curhat buat manusia, tiba-tiba han selesai, malah mentambah raya masalah. Dia dah pegah buat orang hai selesai. Yang nak kai tu pulih, orang dirota tu baji nangan ilam. Selesai tu pulih ulah ilam, ternyata masalah dia makin melebar. Makin raya kan selesai. Duda sadar ni hana perle, hana manfaat dah pegah ba urang. Tina hai barang apa dah mengadu ba Allah hendak. Dah melapor ba Allah. Dah curhat ba Allah, dah pegah hai ba Allah nak tenang hati walau hana gebi solusi li Allah lam minit yang na rasa ketenangan hati tu dah pegah ba Allah. Sehingga tina barang kapu hai dan masalah hana mengadu le ba urang, terbuka hati ron untuk mengadu kepada Allah. Yang tanda tanya kagak buka pintu taufik. Yang lebohnya alamah atau tanda tanya sedang mendapat taufik Allah. Kunci mendapat taufik Allah salah satunya menurut Imam Junaid Al-Baghdadi dengan niatin salihah. Jadi dah perbaiki niat dengan jeroh niat, insya-Allah Allah akan membuka pintu taufik. Kemudian salafus saleh yang lain yang bernama Sya'wanah Al-Abidah yang sudah urinang. Jadi urinang ramai sih dari kalangan waliyah atau wali-waliullah yang perempuan. Biasa yang terkenal batanya Rabi'ah Adawiyah, tapi ketika ada baca kitabnya Leshid urinang yang menjadi waliullah. Jadi oleh Allah kena angkat derajat hamba hana mecih kaum laki-laki dari kaum urinang nasid. Cuman yang hana nabi dari kalangan orang urinang ya hana. Jadi Sya'wanah Al-Abidah yang salah sirah abid pernah dalam munajah kepada Allah penekan le Sya'wanah Al-Abidah, Ilahi anta akramul kurama, wahai Tuhan lun drone yang paling dermawan, wasaidus sadat drone pemimpin dari segala pemimpin, warajaul muslimin dan drone harapan orang-orang Islam. Pas'aluka lulake ba'ron ya Allah, nepa ampun uronyo ke setiap orang yang mempertontonkan maksiat drone ahli ditipu lejih mendapatkan siksaan drone. Orang ditipu menyata maksiat merumpak siksaan Allah, tapi berani ta'arudnya bukannya terjemahan Nurul Dayah mendatangi, mana mendatangi berani melakukan, berani menerobos, menerjang maksiat. Kada depu nyan maksiat dan merumpak hukuman Allah, tapi berani tak terjang maksiatnya. Tapi le Sya'wanah benar lelaki ba Allah berupa ampun dosa orang yang. Kemudian le lelaki doa yang gaknya pingsan dalam keadaan hana sadar diri. Atiji gop yang pubut dosa gaknya gebayang menteng pingsan, yang kagaknya bu dosa. Itanya draw tu yang pubut dosa, belaan pingsan, muta taubat hana tinggal. Urang awai gop pubut dosa, gaknya yang pingsan. Yang lagi doktor dari kalian yang merukuk nah. Doktor kena kaitu bahaya rukuk dari kalian yang merukuk hirun.
Itu akan biasa dah nak irun tapi menansid le orang yang katuk tingkatan hati gaknya kagebuka oleh Allah. Di kalau orang lain maksiat gaknya pingsan. Orang maksiat ada pupi gaknya yang pingsan. Nya kan luar biasa. Artinya penghayatan orangnya kenli melihat apa yang nampak dengan mata saja. Nya orang yang kagebi ainul basirah. Mana ainul basirah? Na mata hati. Dia nak gebi dua buah mata oleh Allah. Na ainul basirah mata oleh, na ainul basirah mata hati. Mata hatinya melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata oleh. Jadi hana memandung orang gebi basirah oleh Allah. Penyebab tanya hana basirah buta hati karena seringkat dalam dosa. Nya berurut di mandung. Penyebab buta hati karena sering dalam dosa dan kesalahan. Penyebab sering dalam dosa dan kesalahan karena hati sering ghaflah, lalai daripada mengingat Allah. Penyebab hati tanya sering lalai daripada mengingat Allah karena hati tanya terbelenggu dengan syahwat duniawi. Penyebab hati tanya terbelenggu dengan syahwat duniawi karena gambaran-gambaran dunia mantang menempel dan melekat dalam hati tanya. Di permulaan ni dari hubbud dunia. Nya ke maksud sabda Rasulullah, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia menjadi ra'su, ulai ubina kesalahan. Apa makna ulai? Karena dari cinta dunia melekat gambaran duniawi menempel dalam hati tanya, mengantarkan tanya kepada terbelenggu dengan syahwat, merantai dengan syahwat. Hanya dah pergelahro. Pada tanya kata terbelenggu dengan syahwat akan mengantarkan tanya kepada ghaflah, lalai, jarang ingat ke Allah. Pada hati tanya ke jarang ingat ke Allah mengantarkan tanya kepada sering terjerumus dalam dosa dan maksiat. Pada tanya ke sering terjerumus dalam dosa dan maksiat akan berakibat kepada amal qulub, buta mata hati. Jadi buta mata hatinya kan sabuh langkah ni. Le langkah tahapan ni likut yang kada pubut baru mengantarkannya kepada buta mata hati. Nasi jom lah. Hanya pantang-payang cerita, mungkin dapat habis. Karena tengok sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Nyoku sebagai pengantar mentang untuk mukadimah. Selanjutnya kita damang dalam sesi tanya jawab. Silakan tunggu-tunggu temannya yang berkaitan dengan masalah agama, tapi masalah-masalah politik. Dintet boleh berkaitan dengan materi atau masalah-masalah yang lain. Persilakan. Baiklah, kami persilakan dulu kepada jemaah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat kepada Rasulullah, pematanan Tuhan kepada Rasulullah di bangkalan yang mulia agama. Pada betul tadi saya endahlah daripada kewajiban katanya dalam berbuat amal ma'ruf. Begitu juga endahlah perbuatan katanya maupun tugas katanya dalam yaitu mengerjakan daripada ataupun untuk mencegah daripada perkara. Karena sering kita dengar daripada ayat Allah, ayat orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Keluarga katanya mesti dengan anak dibina maupun daripada keluarga maupun daripada kaum muslimin dan muslimah mana-mana. Hingga katanya selamat daripada iman dan hormati daripada dalam agama Islam. Yang dari itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga Nabi yang memuliai seluruh sekalian yang berhadir dan kepada hadirin perwakilan yang dirahmati Allah. Ya, pertanyaan pertama saja berkenaan dengan pertanyaan ini, bagaimana yang dimaksud dengan ulama dan peran daripada ulama itu sendiri. Kemudian, jika salah satu peran daripada ulama penegak Islam, yaitu menyebar agama Islam pada umat sebagai ulama, bagaimanakah peran ulama terhadap perkembangan yang dilakukan di dalam masyarakat? Contohnya, seperti yang terjadi di kalangan Dayak, yaitu di Banda Aceh, yang marahnya prostitusi dan konser, yang begitu marahnya adalah perbuatan yang banyak yang terjadi dengan kemaksiatan. Apakah peran ulama hanya pada memberi nasihat saja? Sebagaimana yang diketahui bahawa para lagi ulama raja-raja Umar Jamun ketika mereka melakukan dengan menegak agama Islam, iaitu dengan kehadiran dan mencegah dengan perbuatan dengan keinginan daripada ulama itu sendiri. Hari ini kita semua mengetahui bahawa salah satu penyebab kehancuran Nahdlatul Ulama yaitu adalah kerana diamnya daripada ulama. Bagaimana yang dimaksud dengan diamnya ulama tersebut? Dan batasan-batasan para ulama dan para batasan ini untuk menyampaikan kepada umat. Mungkin yang pertama ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertama tentang batasan amar ma'ruf. Dalam hadis yang terkenal sama-sama kita sering mendengar, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bil yadi, wa illam yastati fa bil lisani, wa illam yastati bil qalbi, wa hadza adhaful iman." Oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, beliau mensyarahi, membuat penjelasan tentang hadis tersebut. Orang yang melihat kemungkaran, maka dia merubah dengan yad. Yad di situ bermakna tangan atau kekuasaan. Adalah kepada para pemimpin yang memiliki syaukah. Syaukah orang yang nak kuasa. Contoh pemerintah atau aparat keamanan yang nak syaukah. Jika tidak sanggup dengan yad, maka dengan lisan. Lisan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, beliau menjelaskan makna bil lisan itu adalah tugasnya para sahibul lisan, seorang dari berhaba, khatib atau ulama di mimbar-mimbar yang getegah mungkar dengan lisan. Jika masyarakat akan melakukan judi online, perlu jelaskan dekat-dekat materi khutbah kan. Bilang khutbah kan masalah perhun baca bismillah baca bu TJPI nyantok di kampung BMN judi online tu hanjut. Jadi materi khutbahnya harus disesuaikan dengan realitas masyarakat. Orangnya masyarakat kat terjebak dalam tababut mungkarku nya harus sering ke ulang-ulang dalam khutbah. Hanya tugas ulama atau ahli ilmu. Jika tidak sanggup, maka dengan hati yang geberah ke orang awam. Tapi wahada adzalful iman, nya adalah iman paling rendah. Yang kata boleh. Kemudian dalam kitabnya di halaman 140, bulan dalam tunggu dulu masalahnya. Ina geberah salah satu akhlak salafus saleh, annahum la yansahuna wa yusuna illa man alimu minhu bil qara'in wa bulan nusi wal wasaya. Salafus saleh tidak akan memberi nasihat dan mewasiat kecuali orang-orang yang mereka yakin orang tersebut menerima nasihat melalui tanda-tanda. Artinya agak anggap buang-buang wate yang nasihat urang yang oleh dan nasihat idengahan malah dikun meranggapu tanya. Yang tak tahu akhlak salafus saleh. Datanya pernah lu dengar dalam salah satu ceramah Habib Umar, dia nekala la YouTube. Dia berah akhlak salafus saleh zaman untuk nasihat orang nak pertimbangan sikit. Orang tengah hijat, tengah emosi, ya nak pun dapat sah nasihat, itu nak Tuhan-Tuhan. Yang taim nasihat. Dia tahu kalau pi baru dah demang.
Yang menan sistem ji. Dan salah satu hal yang keliru katanya orangnya masyarakat kadang-kadang tak nasihat orang langsung di depan publik. Nyo punya istilah haji, nyogotnya siro tokoh kata lanjur orang tengok Aceh nak bertini dia bacu. Nak bertini dia bela andalu musuri anda tim. Maka nasihat yang paling bijak baik di depan publik. Baik langkawan ramai yang je kemalai agaknya. Nyo menyo kondisi mantang memungkinkan. Ditahui utago dapat kaji kopi. Datang dengan Aceh selesai di warung kopi. Numpu masalah di warung kopi selesai. Tidak kala na orang yang kira-kira kata terjebak dengan kemungkaran, pakai ngopi lah. Apa yang nak je kopi dia? Dia lang je kopinya tak bahas dia. Sebab le orang yang pubut kemungkarannya sebenarnya karena faktor kejahilan mentang. Bambannya long diskusi dengan pihak yang terlibat dalam pemerintahan yang mengatur kanun legislatif orang DPR. Dalam masalah olahraga, kalau orang yang melakukan olahraga yang memakai pakaian-pakaian yang kadang-kadang bertentangan dengan syariah. Kadang-kadang faktor ketidaktahuan mentang. Ketika tabi penjelasan, nah solusi jih lagi nyo. Oh nenek pegat masa kolam renang, atlet renang kan je nak pisahkan. Inan juri burung inang yang ikut renang urinang, tapi keroro baik juri uragam yang ikut renang. Lomba atlet jih urinang, juri kah uragam. Dia tidak buka pemikiran lagi kan, ilup tapi yang kebaik dengan cara apa kan kram-krum mana tak diskusi dia kata oh nyo hana tinggal kamu lagi kan padahal nyo lagi kan nak cara supaya baik menentang dengan syariat. Sebagai contoh daerah tanya ini kan le tempat-tempat wisata lama agama kan hana gelarang malah na salah satu perkenan haba Saidina Ali berah tanya geyu lakukan rawihu qulubakum geyu peristirahat hati, geyu minta kesenangan hati supaya hatinya dapat sah dia akan merasa jenuh. Ajak keluarga tapi keluarga nganak dan permoh tacok tabo tumpuk lokasi nan taduk makan-makan kan nak laranglah agama. Jadi atanya lu rasa yang tabo cara yang orangnya kurang peduli mungkin dari pihak-pihak terkait sehingga jalan sendiri itu masing-masing jalan sendiri. Sebagai contoh terjadi di tempat tanya naik pegat perlombaan lari segala macam menggunakan celana pendek. Ini salah satu fenomena yang terjadi di Aceh orangnya. Orang hanya anggap dia nyan aurat. Tentang auratnya kurinang tok. Tanya ragam kan aurat. Padahal nyan aurat. Dia tabut dalam fikih. Tanya ragam walau badan kan aurat tapi menyota tepu na orang inang sedang memperhatikan atas badan tanya wajib tok. Nyan dalam fikih boleh. Badan kan aurat, nyo ke sama atai-atai agam je tak buka tanya atai baik dia pusat antara lutut dan pusat. Tapi ketika tertipu nak orang yang sedang memperhatikan badan tanya walau jihkan aurat wajib tu hanya tak biarkan nampak. Ulam defa dia kada hana debu-debu dum. Nyan memandum nyan adalah perbuatan mungkar. Jadi pertama kewajiban kapasitas menegakkan kemungkaran yang wajib le, yang wajib. Artinya ia terkedi kira orang melakukan kemungkaran secara langsung ejit menyahana menimbulkan bahaya kedua dibolehkan. Tapi lah agama tanya nasabah kaedah darul mafsadah muqaddam ala jalbil masalah. Artinya ia menimbulkan kemungkaran, kerusakan yang dampaknya lebih besar, ia mundur silangkah. Anak gebi langsung maju. Memang memberantah mungkar dengan kekuasaan tugas pemerintah. Tekedi mesti le ulama ge berantas mungkar langsung dengan tangan dengan ejir lah agama mihana menimbulkan mafsadah dibolehkan. Contoh ji mesti. Urang mekat iara. Tapi pemerintah ya tup, hai tup tajak tengok ta. Tabah iara yan. Ina dosa tu. Handosa kena yang kemungkaran walau tanya kan penguasa dafa mungkar jina step by step kan langkah-langkah contoh langkah-langkah mesti piano menurut mayoritas ulama yang salah satu alat musik yang diharamkan piano yang kena meja pekeh hotel dafa mungkar piano tatut mandum yang purno lang kitab giyu hilangkan
alat yang membuat jih bersuara. Adapun meja kita pakai ke meja makan, kita pakai ke tempat duduk lain, hanya mesti dia atur mendu. Yang ban cara dafa mungkar. Contoh lain lah, mesti minuman keras. Biasa botol minuman keras lagak-lagak. Puka cara dafa mungkar minuman keras taproh peluk-peluk Cara je ke apa? Cok iba, peluknya je dabu mandu. Dia tajuk kurang kampung gebo minyak makan lang peluk gelanto geblo peluk khusus. Arti ji untuk dapat mungkarnya nak perken step by step, jina langkah demi langkah, kan 3 langkah aju. Yang menan yang diajarkan dalam kitab-kitab. Cuma benar masalah ku ambusakum yang menjelaskan maksud ayat ku ambusakum wa ahlikum nara oleh para ulama ditafsir makna ku ambusakum wa ahlikum nara i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa muru auladakum bimtisalil awamir wajtinabin nawahi fadzalika wikayatul lakum wa lahum minan nar. Artinya apa makna jaga dirimu dan anakmu daripada api neraka? Beramallah dengan ketaatan, jauhi maksiat kepada Allah, perintah anak kalian menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang baru gukunku ambuzakum wa ahlikum nara. Pat ditipu anak dan keluarga tanya tah yang gepaharim dan tah yang perintah oleh Allah tanpa ada ilmu. Maka ulama getafsir ayatnya secara tidak langsung memerintahkan getanya untuk mengajarkan ilmu kepada keluarga. Karena handi turi li anak tah perintah Allah, ya hana da purna ilmi. Handi turi li anak tah larangan Allah, ya hana da purna ilmi. Di secara tidak langsung nyan mengajak tanya untuk purna ilmi kan. Nyan kewajiban orang po anu kan kewajiban tungku sebenarnya. Tabaiknan ku ampusakum wa ahlikum. Allah gekhitab artinya getuju firman Allahnya kepada tanya dan keluarga. Masing-masing tanya nak keluarga. Man dengan hadir tungku, na ustaz lang kampung, na daya, na balebut, ka meringankan bacut tugas kitanya. Jadi artinya perintah pun yang kan ketungku, perintah ke perempuan ni. Lan atabotu ayat yang sama lagi ayatnya. Ayat yang dipegah oleh Allah, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitannya musuh, maka jadikan olehmu syaitan sebagai musuh. Makna Allah ge perintah tanya ge pejut syaitan ke musuh, ahli ge pegah syaitannya musuh. Yang pak beda dua. Pun Allah ge ikhbar, inna syaitana lakum aduwu. Syaitannya kegatanya musuh. Ana perintah fattakhidhuhu aduwa, tapi pejut ke musuh. Oleh Imam Razi dalam kitab tafsir Ar-Razi ge tafsir makna fattakhidhuhu aduwa i'malu ma yasu'uhu wa huwa al-amalu salih. Beramallah kamu amalan yang membuat syaitan bengih, membuat syaitan jengkel, membuat syaitan marah, iaitu amal salih. Dia pergi oleh Allah, dia jadikan syaitan musuh. Kan dah tulis bak KTP, musuh saya syaitan. Ada dah tulis di rumah apa pun tulis, musuh saya syaitan. Kan yang makna jadikan syaitan musuh. Beramal amal salih yang membuat syaitan senang gedaya. Yo kan dengan makna. Maka ji Al-Qurannya hanya dah fahami lagi menulis harus tafsir ji. Li ulama dia tafsir Al-Quran kan dasar pikiran roh geto. Nah riwayat-riwayat yang riwayat daripada para sahabat atau dari Nabi langsung. Jadi makna menjadikan syaitan sebagai musuh, beramal saleh yang membuat syaitannya bengih ke gedanya. Bab yang menyenangkan syaitannya hanya ke musuh. Sebab yang ke musuh orang yang susah watai senang tanya. Orang yang senang watai susah tanya ya ke musuh. Yang sebalik je ingat kan. Maka yang susah watai senang tanya, dia tanya tak beramal saleh susah syaitan. Dia tanya tak beramal jahat senang syaitan. Maka pubuk-pubuk yang bersusah syaitan baru gekun tanya tak jadikan syaitan sebagai musuh. Berarti mana tak beramal saleh tanya kalau tak jalankan perintah Allah. Allah ke perintah tanya pergi pujud syaitannya ke musuh. Mana syaitan ke musuh? Tak beramal saleh, baik tak bersenang je. Yang bersenang je nak ke musuh. Sadiq ke kan? Bahasa Arab naik istilah adawah, naik istilah sidaqah. Sidaqahnya teman. Orang yang senang dia senang tanya, susah dia susah tanya. Minyak adawah, orang yang senang dia tanya susah. Orang yang susah dia tanya senang ya ke adawah. Jadi adawahnya kamu mencari berbeza iman. Orang yang senang dia tanya susah, susah dia tanya senang yang kena adawah. Yang dalam fikih yang termasuk makruh tak ikut orangnya.
Masa ra ni ngan long nak adawah. Long daimum ra ni makruh ni ikut long. Mana long daimum mai long te susah yang senang tu. Te senang yang long susah. Yang ana makna ni ikut jemaah. Makruh hukum ni. Karena nak adawah antara tanya dengan imam. Tapi duduk kenan gaduh dalam agama. Kemudian peran ulama orangnya. Tanya hana je tak pungkiri yang namanya ulama hana maksum. Artinya na derajat maksum, na derajat mahfud ke. Maksumnya punya bahasa orangnya terproteksi, terlindungi ya kan maksum, ismah. Kesau gebi maksum li Allah, nabi, rasul dan para malaikat. Yang ge ismah li Allah. Malah ismah nabinya qablan nubuwah. Dia golong ge angkat je ke nabi kan karena ismah dari Allah. Asabah cerita dalam sirah nabawiyah ketika nabi mentang usia remaja pada saat beliau nerabi kambing bersama dengan yang seusia dipakat lengan tu nonton panggung hiburan rakyat di kota Makkah. Ketika Rasulullah mendekati kota Makkah katruk bak lorong-lorong rumah mendekati ke pusat kota Makkah beliau dihinggapi rasa kantuk berat sehingga tengok jaga 3 kali selesai panggung rakyat. Malam tengok ni jaklom karena kagagal malam baru. Ternyata meriwang lom kejadian. Dengut lom hana sempat nonton. Akhirnya jilanya hana li rencana li Rasulullah tu yang nonton panggung hiburan rakyatnya. Artinya yang bentuk ismah dari Allah. Di ismah ke Nabi qablan nubuwah. Ya kalau enggak angkat dia ke Rasul, kagak ismah li Allah, ge proteksi, ge lindungi. Ya ulama hana ge proteksi. Maka istilah ke ulama mahfud ke hifdzun. Makna mahfud yang diterjemah oleh Syekh Abdullah Syurkawi. Pak beda antara maksum dengan mahfud. Mio maksum sama sekali hang terjatuh dalam dosa. Mio mahfud yang nabak ulama dan para wali benar, dia terjatuh dalam dosa tapi mereka akan segera bertaubat. Ini kebedaan orang awam. Dia tanya awam dia terjatuh dalam dosa, kati pelutun dia tak puput dosanya, ada tinggal dah taubat. Malah tanggapnya kan dosa kadang-kadang. Jadi mio orang mahfud dijaga oleh Allah, boleh jadi orang yang terjatuh dalam dosa, dapatkan maksum. Tapi akan segera bertobat. Red dalam dosa. Tapi kan sira ulama atau sira orang saleh, sira wali, dia red dalam dosa, jeut. Ana mustahil dapatkan nabi. Tapi akan segera bertaubat. Akan segera kan kembali memohon keampunan kepada Allah. Yang bentuk penjagaan Allah kegaknya. Jadi ketika tanya kata tu oposisi, sah saja, boleh saja nak ulama-ulama gure-gure tanya yang kadang-kadang mesirik langkah. Jadi hana maksum kan bang kathira ulama tika pasti yang terjamin hal salah. Boleh jadi nak salah. Maka dia nak patokan ketika terjadi fitnah, mana fitnah hana ada relay orang yang menjadi panutan nyo kembali baik kepada sosok tapi kembali kepada kebenaran. A'rifil haqqa ta'rif ahlah. Kenali kebenaran, kamu akan mengenal siapa yang benar. La ta'rifil haqqa birijal. Jangan kamu mengenali kebenaran itu dengan ketokohan seseorang. Baikkan agaknya yang kau tak anggap tokoh, fanatik tanya, karena agaknya pegah betul mendung. Ketika orang lain pegah karena tanya hana fanatik agaknya, musabah hana betul, yang baik benar, yang muadzali pegah. La ta'rifil haqq birijal, a'rifil haqqa ta'rif ahlah. Mana sahabat betul dalam habah Hudzaifah al-Yamani, salah satu sahabat Nabi. Yang pegah oleh Hudzaifah al-Yamani, al-fitnatu la tadurruka ma'arafta dinaka. Fitnah tidak akan membahayakan kamu selama kamu mengenal betul agamamu. Idza iltabasa alaikal haq wal batil, ketika terjadi kekaburan hana merilai teh yang hak teh yang batil, fatilkal fitnah, itulah fitnah. Jadi pemakna fitnah, tanya udip pada mun fitnah, tanya orangnya letak fitnah, pemakna fitnah kan berah ke gap mereka. Yang fitnah saja. Yang fitnah dalam filem umpang beri al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah dalam bahasa hadis atau bahasa syarak artinya perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Perbuatan yang menyebabkan dia terjerumus dalam dosa dan dalam nerakanya itu fitnah. Fitnah dalam agama, fitnah dalam akidah, fitnah dalam macam-macam ini persoalan terjadi fitnah. Jadi fitnahnya berbahaya ketika tanya hana patron, hana le patokan agama. Amnyonan na pertanyaan, mampat tamurno agama yang betul.
Ino ke yang gekun dengan sanad. Sanadnya salah satu istimewaan umat Nabi Muhammad. Hana ba umat awal. Makna sanad mata rantai. Mata rantai atau bergen nasilsilah. Maka ji necok ilme bak siro gure yang benetupat gotnyan bakso giak beut. Bena gadah kampung 6 bulan ada ho gejak gewo ka. Kam lain mecut lian tahu ka gotnyan juta angkat je ke ulama. Artinya takalan pak giak beut so gure gotnyan puna gemu gure gotnyan yang kepegai gotnyan puna bertentangan dengan pu yang kepegah di gure-gure puhana yang makna sanad. Jadi sanadnya termasuk bahagian dari agama. Kun Ibnu Mubarak al-isnad minad din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnadnya bahagian dari agama. Seandainya agama tanpa isnad orang akan ngomong seenak perut, ngomong sesuka hati. Bahkan tanya hanjit dah pegah haba kiban yang ingin tanya haru benar sumber. Karena agama na sanad. Hanjit pegah kiban galak. Ojit dah pegah kiban galak nya gekun fatwa. Nya tanya nahak berfatwa. Ilung kena pegah pendapat yang berbeza dengan tungku lain, berbeza lagi gure-gure. Nya tanya nahak fatwa je. Tapi nya ilmu tanya galam mumpuni, galam bisa menjadi ahli fatwa, anjir tanya hari ikuti apa yang kau sampaikan le gure. Gure tanya dari gure gaknyan, dari gure gaknyan sampai teruk kepada Rasulullah. Menan kira-kira garis ji. Jadi wate terjadi perbedaan di kalangan ahli ilmu, nya rujuk tanya kepada urang awai. Jadi baik terujuk kepada urang duduk. Nah Habai Ibnu Mas'ud, nya Habai Ibnu Mas'ud juga pelajaran bagi tanya. Kepada Ibnu Mas'ud, wa man kana minkum mustannan, siapa yang ada daripada kalian orang yang ingin diikuti, falyastanna bimang qadamata, maka ikutilah orang yang telah meninggal. Hakiman dah ikut orang mati, maksudnya ikut ulama-ulama yang kagawa ba Allah jamun, yang nak wariskan nasihat ilmu li urangnya yang menjadi pegangan tanya. Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Karena orang yang mendaudip hana aman bagaknya terjadi fitnah. Nya pada pelajaran ini. Nah ulama yang mendaudip menentang pu yang gaknya pegah dengan ulama yang kam meninggal orang awal. Nya becok yang udipnya. Jo ada yang kam meninggal, je yang ka aman. Orang yang ka udip yang kam meninggal hana fitnah. Orang mendaudip nak kepentingan. Kadang-kadang yang pegahan nak kepentingan. Boleh jadi nak titipan. Boleh jadi kadang nak bisikan dari penguasa kadang you pegah bagainya. Jadi menemat tanya kalau gegaris nanti. Man tanya karena dasar na fanatik ke dalam hati, nyo yang menjadi penyebab pecah belah. Bahkan terpecah belah kadang-kadang di kalangan tanya tengku, kalangan ahli ilmu. Kadang-kadang karena nak ta'assub. Ta'assub berlebihan. Kehanjit fanatik gure, mesti fanatik mah nak hormati gure tanya. Tapi baik berlebihan. Di menazabah keyakinan yang maksum Rasulullah, ulama'nya gebi tingkatan mahfud. Boleh jadi salah, boleh jadi tersilap. Dia tengok nak patokan pada saat nak ulama yang mesir langkah, dia patokan kembali kepada apa yang kau wariskan oleh ulama-ulama raya sebelum gaknya. Nah, mi istilah dapat Aceh, gure-gure jamun nak pegah lagi nya nah. Mi hana berarti tak ikut lagi yang kau wariskan jamun. Baik tak ikut lagi yang kepegai ino, tapi tanpa mengurangi rasa hormat. Baik si tanya banka hana butoi sira urang yang tak bersalah yo datang teguh hanya si jina badokan-badokan ro. Menang kira-kira peran ulama. Jadi menyata nek mita ulama uronyo yang belagi jamun ha mungkin. Nyo nasabah nasihat pada saat Malik bin Marwan geik keraja yang khalifah Bani Umayyah. Nah urang nasihat agaknya ya pegah nyoro ne khalifah bersama lagi Saidina Umar dan Saidina Abu Bakar. Geseut urang ron hana adi sagai ni pakat long ne ajak long belagi khalifah Umar dan Saidina Abu Bakar. Urang ron hana sama lagi rakyat urangnya. Jadi Abu Bakar bertajuk ke raja, rakyat dengan Saidina Umar, Saidina Ali rakyat dengan Saidina Uthman, Ibnu Mas'ud rakyat dengan Abu Hurairah, Anas bin Malik yang je ke rakyat ke. Wajar raja lagi yang. Jadi Allah gebi rajanya lagi keadaan rakyat, cerminan rakyat. Cerminan rakyat yang kemudian kondisi raja.
Jadi menyo tak harap tanya benar raja yang beradil belagi masa khalifah nyo sam bagaikan pungguk merindukan bulan. Karena tengok tarobah ro dulu. Nyo rakyat lagi kondisi uronyo wajar gebi pemimpin lagi keadaan ro ditanya. Mungkin gebi pemimpin lagi Sayyidina Abu Bakar lagi Umar bin Khattab, sementara rakyat kan lagi rakyat urungnya. Menan kira-kira gambaran ji. Jadi hotel lagi nyo apa yang kesimpulan ji tanyo harus tapudip majlis ilmu supaya tersampaikan kebenaran kepada masyarakat. Nyale poin paling penting. Jadi menyo tanyo masyarakat dah harapkan peran ulama tu. Sementara tanyo masyarakat ana taturi tu yang hak dan batil, lo rasanya nihil. Mungkin berhasil. Dan gura-gura tanyo nyo pi kan malaikat, urungnya pi kena kelemahan sit. Nak kelemahan dah sanggup pi tiro. Sebab ibarat ji tamsilan lagi batai nak pekrui lang kulah. Batai entry batai tabah ba batai kan ikun lagi nya kutrun lang kulah. Bekrui yan mandu. Nyata barret ji lang kulah. Jiji je ke i. Bila ai pekru gap roroi ka je ke i. Yang kemenan tamsilan ji. Tarobah aturan-aturan yang berlaku ronyo bersama betul-betul mendukung syariat 100%. Mitanya rakyatnya hanya bersatu. Tak harap pemerintah nak kelemahan, nak kepentingan. Tak harap ulama tu tangguh si orangnya. Pulang nangro tanyo, nangro Acehnya, tanyo hanya merdeka saja. Jadi hanya lepas dari NKRI. Apapun aturan yang berlaku di Acehnya tetap peraturan undang-undang nasionalnya di atas aturan yang berlaku di Aceh. Jadi dengan pu yang kai pihak katanya Aceh paling melalui kebijakan-kebijakan daerah, melalui kearifan lokal ratnan sagai mampu dia jalankan. Lebih main dia tak mampu. Lalu seprinsip yang kami sampaikan oleh Ustaz Abdul Samad dalam beberapa kesempatan, yang perlu dan nak perbaiki satu-satunya harus udip kero tanya. Mamnya dah tuntut, belum dah tuntut kabeh dia. Dia dah tuntut bermerdeka negara Aceh. Mungkin kali pengalaman le korban, le kerusakan yang akan terjadi. Kalau ke referendumnya biarlah mungkin. Orangnya saboh sagai yang mungkin tatamang dalam sistem. Artinya dalam legislatif, dalam pemerintahan bila orang yang pro ke agama. Tapi kan ternyata waktu pemilu gagal sih tanya. Sebab biasa rakyatnya cenderung memilih ketua yang le juk peng. Biasa orang yang le juk pengnya kadang-kadang hanya pro ke agama. Yang ini masalah haji. Jadi lagi kembali ke yang salah tu. Tanya cik. Jadi dia pada fikir mana Allah uro. Yang hana ji pajalem. Tinggal hidup ni dekat dua tanya. Mana terabau orang sana je. Dia punya etnan cara berfikir tanya tapi nanggro lagi nyo. Ada tim berkorban gitu. Kalian sahabat-sahabat Nabi ke tinggai harta di Makkah, ke kubah usaha sampai harta yang dicok oleh orang musyrik demi untuk gebela, gedukung, gesokong perjuangan Rasulullah ke hijrah ke Madinah. Dia kan ada tim lagi kan. Dia ada tim orang. Ada tim lagi urungan tim. Maka agama pun beta harap akan jaya lagi masa urungan. Di mau orangnya kibansit dalam dengar nasihat-nasihat dari ulama-ulama di luar Nanggro. Orangnya tanyanya memang di penghujung zaman. Jadi di penghujung zaman menyawai masa salafus saleh. 10 boh kebaikan gekerja di kurung boh saboh hana yang gekira bro. Tanya udip ba saboh zaman 10 boh kebaikan saboh tak tempu buat dari 10 bohnya ke kira-kira. Yang kira kondisi orangnya. Jadi orangnya nasihat ulama-ulama di luar giyu utamakan keluarga dan orang yang tempatih. Yang mentang. Utamakan keluarga dan orang tempatih. Baik sampai tanya habis wate tak fikir ke gop tua ke draw dan keluarga ro. Draw tilai tak perbaiki. Baik sampai hana ridha Allah, keluarga dan orang yang tempatih. Yang tempatih murid, masyarakat, tetangga yang tim ikut lagi yang dah sampaikan dia. Yang le tak utamakan. Anak puda konsep terlalu luah. Sebab rata-rata le gagal. Ben ada konsep nyelong pun nak pegat mantaboh dunianya bermuslim. Mungkin lah. Yang menentang dengan kodrat Allah kan. Allah jika cipta 2 tempat. Syurga dan neraka.
Tak program ni tanya matabar dunianya bermuslim di bahasa syurga kan. Kata tentang kontrak Allah. Yang pabi hotel ni hotel ana manfaat. Cita-cita je latih di bulu makhluk Allah yang beriman. Tapi adanya tabuh hal yang kadang-kadang bertentangan dengan pu yang kana lang ilmu Allah. Ingat lu nasihat nasihat ulama besar Syekh Maimun Zubir yang di Jawa. Dia pegah beliau itanya baik tapak sadiri santri tanyanya belagai keinginan tanya. Ibansi tugas tanya dah sampaikan wa ma alaina ilal balagh. Tak sampaikan ilmu tak laki ba Allah. Tanya Allah muwafaqah dengan kehendak tanya. Iradah Allah muwafaqah dengan kehendak tanya. Santri yang tadi ditanya menansi anak dan keluarga akan dalam hidayah. Tapi hana muwafaqah tetap ada barang kapu dan mabih dan hana dalam hidayah. Maka tugasnya sampaikan tapurno to yang hak, taputuri to yang batil. Allah yang berhidayah. Sebab dia dapat sadat kadang-kadang hana muwafaqah. Ternyata kalau gagal, malah kadang-kadang nak anak ulama kalau dentai malim. Nah, anak orang saleh kalau dentai saleh. Sebab kadang-kadang hana muwafaqah dengan iradah Allah. Wah, nak berdoa kan. Luar biasa berdoa, tapi apakah nak gebi oleh Allah? Kadang-kadang Allah hana gebi gegilir wa tilkal ayam nudawiluha. Hana gebi guru-guru sat. Ina dibayangkan menyata kedi di Aceh orangnya udip dayah ataupun ulama keturunan dari ulama jamun-jamun masa mentang Belanda ino tu atau masa Syiah Kuala. Ulain hana merumpak tayan aku kurang tak sat. Tapi Allah dengan rahmat dan karunia gegilir hana gebi kurang tak sat. Le yang kadang urang cik kan urang malim tapi baanik malim. Le urang cik yang kan urang malim tapi baanik hana malim gegilir oleh Allah. Tinggal dalam kitabnya gepegah oleh Syekh Abdul Wahab Syarani yang laki maaf apa yang macamnya je pelajaran je bagi tanya. Mio anak tungku atau anak ulama menyimpang gepegahnya han hidup nasihat. Tapi ki bansit giu pakat urang ramai-ramai giu doa. Bah Allah yang Rabbah. Bahkan hidup nasihat sebab anak ulama atau anak tungku kebiasa menikmati kehidupan yang baik karena keberkahan urang syik. Contoh ulang kitabnya gepegah. Gepegah ino contoh jim tu dan nasihat anak tungku hai kabut berjemut. Tengah punya jemut kabut tanya dihargai oleh orang. Ramai orang peduli, ramai orang hormati. Jika ni je, ilong dah anak aku abut. Ramai je orang hormati. Idai hara aku kicum jara oleh orang. Atai mulut hai aku anak tuhan mejak bak kauri. Gemai le ayah tabi, gemai le abu tabi. Hai ilok nasihatnya. Kesau yang ilok nasihatnya ke anak orang bertani. Orang yang biasa udik susah. Nasihat anak ke hai nak. Baik kau ikut ia. Kak ayah kiban hek lalaut. Kak ayah kiban hek langli. Kayak buat mengenai ilmu, dengan mengenai ilmu mulia. Baik kata turut ya ke, yang lagut nasihat lagi yang. Tapi yang anak rumah yang lagut nasihatnya. Apa anda pegah apa tinggal mengai peduli dia orang ini. Dari ubekkan enggak biasa air mata. Dari ubekkan enggak biasa baju mangat gemeli ayah tapi. Dari ubekkan enggak biasa orang hormati. Nya ke makaji pegah le Imam Syarani, nya anak tungku batatnya bahasa Aceh. Yang yuhai orang ramai-ramai berdoa. Di beberapa umat tempat bina masyarakat bina masjid tam doanya nak urang saleh dari kampung nanya kam lain macam mana itu ya zakat doa ramai ya lagu nasihat Imam Syarani juga artinya pada kesimpulan ini nasihatnya le cara kadang-kadang na urang asing hendak pegah to na urang kadang-kadang pada minta urang lain dukang pegah hamadang tanya pegah sebab tabiat yang Aceh lebih yakin ke urang yang hana di samping. Maksudnya nak tungku yang di kampung ron ni anak sehat ron. Dan nak tepu tegaknya dia ubut-ubut mesti nak pernah gecok berjambai gop atau bermanak gop. Yakin ni ke anak sehat? Padahal yang bergalik kan sama lagi tungku lain yang nundang je pegah je. Sama kah? Tapi bakal yakin dia karena kata tengok kiban buat katnya. Maka bergah di salah sirah ulama salaf aghnan nas bil alim ahluhu wa ashiratuhu wa jiranuhu. Yang paling tidak butuh kepada orang alim itu keluarganya, tetangganya dan kerabatnya. Artinya apa makna? Artinya punya anak dan kerabat atau tetangga yakin dia yang berah. Ulam dia di Aceh
nyo sira urang tahai nyak nya dak kamalim tat kajak ulama karismatik nyak cibat tanya. Ya kan? Karena kau buat biasa tahai nyak di gebedah yang nasihat uri kampung. Itu yang kadang pui pegah tinya. Hai pusinya alam kajak ke abu kajak ke ulama. Kan tinya je kana yo buat kan biasa ge tinya. Ni yakin ke buat yang kau nyan pegah. Tengok burung JO pegah. Burung yang hana taturi pegah barunya kaji ketabiat tanya ke. Tak pernah lu dengar almarhum Walid Maraban pegah di beliau pakau urang tengok Aceh yakin tak ke atas hantu-hantu. Ana hana kalan, yo kalan yakin li. Gaji menanci urang nasihat, nyo urang nasihatnya urang katering sajan ke, hanya yakin ke. Pi urang nasihatnya urang palain truk hana keturi. Belum naik pegah bacuk dia urang nyan biasa kan sering gaduh hana momo yang makin yakin gelam bahana anak tamu kalan nya kata dia kalan yakin geli nya tanya kan hatta baru dijamunkan ka memang yang paling tidak membutuhkan kepada orang alim keluarga tetangga dan kerabat. Dalam pernah lu dengar ngan penyunglung dari keluarga salah sira orang alim gekeun je langsung ai gaknya abu bak gop kamu pani abu yang mak iya nek miet mu nah yang gaya abu bak gop bak orang lain kamu nya iya nek miet yo hanapah ngoleh pegah nak peti yang dah gaknya mio guru lain ngepegah mantabah cai peti bilang keluarga ro ke narasa remeh ya karena bekan karena memang agnan nas bil alim ahluhu wa ashiratuhu wa jiranuhu ya Habib Salim Asy-Syatiri dari Yaman al ulama'nya kal Ka'bah. Ulama sama seperti Ka'bah. Yazhad fihal quraba wa ya'tihal bu'ada. Urang-urang yang dekat zuhud, mana zuhud ana perlai. Urang yang jauhnya yang teruk. Nek ba tira ulama teg bedang dayah yang yak bu urang jauh. Urang toto masyarakat ringka kadang-kadang hati yak bu. Dapat kamu sama langan lagi ansid. Urang-urang lingkah ana yang yak bu ulama. Urang dari luar dumjak. Ya'tihal bu'ada wa yadhhad fihal quraba. Zuhud mana zuhud ana butuh. Urang yang toh ana butuh. Yang jauh yang sering jak Kaabah kelengian yang umrah ke dia urang jauh tu. Ini tayang bawa yang mekat-mekat di samping Masjidil Haram. Nanti bulan dalam dentena ya umrah. Tayangkan tuduhan lu nak pernah lu tanyang murid lu kebetulan lu dijut tanyang 2017 lu ya umrah kan. Tayang irana tapi menyamaah Masjidil Haram. Ana abi kata beliau nak lunjak. Yang kan terbukti berarti teori yang tinggal samping Kaabah dalam dentai tapi nak kerja ba Kaabah. Maka lam iya kepada Ali Muadzali iqamah di Makkah makruh punya trip-trip. Sebab hati tanya kau luar Makkah. Tubuh sebagai Makkah, hati kau lain. Lebih baik tubuh palain, hati tingkat gede. Ibadah tubuh ide, hati lain. Benar ke kira gambaran kemah ke payang macu karena pulai lemburah pun yang tinggal ke lemburah ju baik kata-kata ini kita berkata kebenarannya orang hamba sekian dengan kejabaran ini di mana yang orang maaf dari berarti bahwa orang ini tidak menangkan kesesiakan ada yang mana ini mengambil kesesiakan maka boleh kemudian setelah itu kita akan lakukan salam-salaman bersama dilakukan secara tertib, teratur dan dengan anti yang rapi supaya kita tidak terjebak-jebak. Kemudian mohon maaf kepada rekan dan mengambil keputusan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا لأستاذنا معلمينا ومن له حق علينا ومن أحسن وأحب إلينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة أجمعين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد